الفاتحة إلى حضرة نبينا المصطفى رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام أن الله يعني درجاتهم بالجنة ويهدينا بأنوارهم وينفعنا بعلومهم ويمدنا بأسرارهم وأن الله يبلغنا بشفاعته صلى الله عليه وسلم زيارة الحرمين لأداء فريضتين النسكين وأن الله يعصمنا ويحفظنا بجاهه عند الله في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha abwabal ulumi wal hikam wa taghliqu biha 'anna abwabal jahli wal dhulam wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang kula mulyakaken ingkang hadir teng mriki musala khususipun Bapak Haji Ayrafid hafizahullah ta'ala lan sedaya para hadirin, para ibu-ibu, para remaja yang tentunya harus penuh dengan keyakinan bahwasanya pada malam hari ini kita semua telah terpilih oleh Allah untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Maka alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus-menerus menganugerahkan karunia besarnya kepada kita semua, yang pada saat malam hari ini karunia yang terbesarnya adalah Allah memperkenankan kita untuk bisa hadir melanjutkan aktivitas kajian ngaji bareng-bareng setiap malam Khamis di Musala Baitur Rahman yang penuh dengan barakah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka sudah selayaknya lah, sudah kewajiban kita semua untuk saat ini khususnya kita mengistimewakan diri kita sendiri dengan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur yang tidak terhingga atas nikmat-nikmat yang agung yang saat ini kita rasakan. Nikmat Allah berikan kesempatan kita untuk beristifadah, untuk mencari ilmu, untuk menghasilkan ilmu. Dengan ilmu tersebut harapan kita bisa dinaikkan peringkat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari ilmul yaqin menjadi ainul yaqin. Kanan. Ya, dengan perantara apa? Dengan perantara ilmu. Iman bisa naik derajatnya dengan ilmu. Iman bisa terus meningkat. Tingkatan iman itu harus dengan ilmu. Maka barang siapa ingin meningkat keimanannya kepada Allah, maka tidak ada lain tangga yang bisa untuk menaikkan dirinya ke peringkat iman yang tinggi lagi tanpa selain daripada ilmu. Maka barang siapa ingin naik derajatnya menurut Allah, baik dari segi iman, baik dari segi ihsan, maka wajib baginya untuk menambahkan ilmu. Dengan ilmu itulah kita akan tahu
Dengan ilmu itulah kita akan beramal, dan dengan ilmu itulah kita akan mengembangkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sedaya para hadirin teng musala Baitur Rahman ini, kita bareng-bareng ngaji kitabipun ulama. Sering pula jelaskan, apapun yang akan dikaji di sini bukan berasal dari diri saya pribadi, tetapi hasil daripada membaca ilmunya para ulama yang telah tertulis di dalam kitab-kitab peninggalan ulama, dengan tujuan ngaji iki ana panduane. Ngaji iki ana panduane, tidak sekarepe dhewe. Maka setiap malam Khamis alhamdulillah kita akan melanjutkan ngaji kitab Nashihul Ibad, yang terus menerus kula pribadi mengatakan bahwasanya kitab Nashihul Ibad ini adalah susunan dari seorang ulama besar, seorang waliullah besar, seorang yang Allah telah jamin keilmuannya setelah meninggal sangat bermanfaat. Bahkan karomah beliau, pengarang kitab ini, karomahnya beliau sudah meninggal beberapa ratus tahun yang lalu, tetapi nama beliau selalu disebutkan dimanapun berada. Di situ ada pengajian, pasti tidak lepas daripada penyebutan ulama tersebut, karena beliau ini adalah seorang waliullah besar, seorang ulama, dan seorang gurunya para ulama, yaitu adalah Syekh Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab ini beliau menulis nasihat-nasihat. Di dalam kitab ini beliau menulis wejangan-wejangan bagi siapapun yang ingin mendapatkan pencerahan dalam jiwanya. Maka kitab ini dinamakan Nashihul Ibad, kitab yang di dalamnya tertulis berbagai macam nasihat dari hadisnya Rasulullah, dari atharnya para sahabat, dan dari makalah-makalah para ulama salaf soleh yang tentunya mereka menulis hikmah, menulis kalam mutiara, menulis kata-kata yang sekiranya barang siapa mengkaji kitab ini, dia akan menemukan indahnya nasihat daripada para ulama salafuna soleh. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan yang insya Allah pada malam hari ini sampai pada makalah yang ke-14 ya, 14 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumina wa ulumikum fid dharain amin ila an qal wal maqalatu utawi makalah. Ngaji salaf, ngaji zaman bengienan. Wal maqalatu utawi makalah iku adalah dedawuhan ya. Makalah itu adalah dedawuhan atau ucapan atau ungkapan. Ar-rabi'ata asyrata kang nomor 14 ruwiya iku diriwayatakan. Makalah yang ke-14 ini ada satu riwayat. Anna rajulan setuhune suwijine wong lanang. Ngaji enak, bahasa campur sari. Anna rajulan setemene suwijine wong lanang mimbani Israila saking Bani Israel. Duduk Israel zaman kian duduk. Tapi Bani Israel kang masih murni. Sekian Israel wis campur. Ya, karena bengian iku bakal Israel yang menikah dengan Israel. Tapi sekian Israel Zionis. Bengian Israel iku adalah julukan daripada Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ya'qub ini dikatakan Israel, arti daripada Israel itu pada karo Abdullah. Karena Israel. Kemudian anak putue Nabi Ya'qub kang ana rolas, sengawit Bunyamin, Nabi Yusuf dan 11 saudaranya lagi, itu dinamakan Bani Israel. Anak keturunan itu arane Bani Israel. Nah ini anna rajulan min Bani Israel, ana suwijine wong lanang kang saking Bani Israel, kharaja iku metu ila talabil ilmi maring loro ilmu.
Ya, tujuannya luru ilmu pesantren lah onannya. Fabalagha maka tu Mekah apa zalika mengkonon anna rajulan nabiyahum ing nabi Bani Israel. Kemudian kabar bahwasanya ada seorang laki-laki yang menginginkan keluar dari daerahnya untuk mencari ilmu itu, sampai kabarnya kepada Nabi Bani Israel. Jadi nabi kang paling akeh ning dunia iki ning Bani Israel. Allah ngutus akeh nabi ning Bani Israel karena Bani Israel itu rengkel. Ya, rengkel. Dan nabi kang pertama diutus ning Bani Israel itu ya Nabi Musa alaihi salam. Nah, kok setelah Nabi Musa itu banyak nabi-nabi yang lain. Ya, suwise Nabi Musa itu ana Nabi Dawud, ana Nabi Sulaiman, ana Nabi Sam'un, ana Nabi Jirjis. Oke, pirang-pirang. Nabi pirang-pirang. Nah, makanya ning ana salah siji riwayat Kanjeng Nabi dawuh ya bahwasannya ulama ummati kan nabiyyi Bani Israel atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ngomong mengkonon ulama isun jare Kanjeng Nabi iku ibaratnya derajatnya pada karo Nabi Bani Israel. Engko umat isun iku ulama akeh kaya akeh Nabi Bani Israel, maka derajatnya ulama Nabi Muhammad iku dipadanang kaya Nabi Bani Israel. Nah, iku riwayat kang horib sebenarnya. Maka ning Bani Israel iki setiap kurun ana nabi, setiap kurun ana nabi. Nabi ganti-ganti. Kanggo mimpin Bani Israel supaya aja menceng saking agama Nabi Ibrahim. Akhirnya ya ujung-ujung juga menceng juga. Ya, ujung-ujungnya menceng. Nah, iki ana kabar suwijine wong lanang pengen lunga mesantren. Akhirnya kabar mau sampai ning Nabi Bani Israel ketika itu alaihissalam. Faba'atha maka utusan sapa Nabi ilaihi maring rajul fa'atahu maka teka sapa rajul ing Nabi alaihissalam. Maka Nabi mengutus seseorang untuk memanggil laki-laki yang mau mesantren tadi. Ya, ya. Anak adabe wong mangkat mesantren ko. Anak adabe. Ya, beli padu klayap-klayap baik. Anan faqala maka ngendika sapa nabihi alaihi salam lahu maring rajul ay lidzalika rajuli tegese maring wong lanang kun ngucape mengkene ya fata he wong nom. Anan ya ini satuhune ingsun iku aiduka bakal nasehati ingsun ing sira. Cong pengen mesantren tak nasehati dikit ya. Anan tak nasihati dikit. Oh, mengkonon magane gunane ketika anak pengen lunga mesantren iku kang perlu dipikirakan kanggo wong tua bocah kang pengen mesantrenku belajar ngaji ning sapa disowanaken mono aja padu kelayap mengkonon, bahkan lamun bisa njaluk diater nih guru ngaji makanya putra kula diater nih Kang Idik karena pernah ngaji Kang Idik. Karena Kang Idik itu ketinggal ngurusi tamu, akhirnya putra kula sampun dugi teng mrika, Kang Idik nusul. Karena saking pengen ngiring iki murid kula. Oh, pada kaya kula ketika mesantren ning Kediri Jawa Timur, kula ku diater ning Kang Haji Junet sampai disowanaken ning Romo ya, sampai dititipaken. Iku adab. Ya, adab. Jadi kang perlu digulati bakal pengen mesantren nang anak iku digulati guruwe bocakin kisapa guru ngaji sehingga bocakin bisa ngaji Al-Quran iku utama. Bahkan guru kang paling besar yaitu guru kang pertama ngajarakan Al-Quran yang bocakun duduk pesantren karena pesantren kadang nguculakan baik ya. Makanya jasa guru ngaji kang ning kampung iku lebih besar daripada jasa guru kang ning pesantren. Iki akeh sing terlupakan. Makanya pula sangat cilik belajar ngaji ya iku ning Bapak ya Khalil sampai kula iku kang aran mangkat ya sowan mangkat katon gigire teka katon raye iku adab seorang murid kepada guru yang ada di kampungnya. Hari ini pesantren sih wis jelas
Nah maka wong lanang mau dipanggil gini. Ya lagi minggu bulan jelasakan tentang rika majelis. Ya, karena akeh sih wong makat pesantren duduk layap. Jadi gurunya tidak dikaitkan. Anan iku ya. Lamun bisa pesantren jaluk rekomendasi guru kang luwih utama. Begitu juga nanti ketika pindah pesantren. Misalnya kita pesantren ning A, pengen pindah ning pesantren C, iku kudu njaluk ridho pertama kita ning pesantren A. Njaluk ridho, syukur-syukur si kiai mau titip salam kanggo kiai kang sampean pengen pesantren ning kono. Mengkonon. Karena ketika guru tidak ridho kepada murid itu enggak pasti bakal terhalang daripada ilmunya manfaat. Terhalang ilmu manfaatnya. Anon. Ya, seperti itu. Nah, bitalatati khisalin dinasihati kelawan telung perkara. Ya, fiha kang ikut tetep ing dalam talatu khisalin ilmul awalina utawi ilmue wong-wong kang awal, orang-orang terdahulu, wal akhirina lan wong-wong akhir, wong-wong kang anyar. Ayyakfika tegese bakal nyukupi apa salat ing ayyakfika tegese bakal nyukupi ing sira apa zalika mengkonon-mengkonon telung perkara. Andai kamu mendengarkan nasihatku 3 hal ini, maka cukup bagi kamu, tidak usah keluar dari daerah ini, cukup kamu mengaji kepada saya saja. Karena ini kono anak nabi. Konon. Ya, anak nabi iki ning ceritane kene. 1. Khaf wa dia sapa sira. Allah ing Allah fi sirri ing dalam tingkah sepi wal alaniyati lan tingkah rame. Takutlah kamu dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai, terapkan rasa takut kamu kepada Allah. Ya, ai fi halil khifai tegese ing dalam tingkah samar, sepi, anin nasi saking para manusia. Wa fi hali dhuhurihim lan ing dalam tingkae katon indahum ing dalam sandinge para manusia. Baik kamu dalam keadaan sendiri tanpa manusia di sekitarmu ataupun berada di tengah-tengah keramaian para manusia, terapkan itu takut kepada Allah. Nah, makanya kula pesen ning putra kula piyambak, "Jong, tugasnya kacung ning pesantren niku loro. Wis aja mikiri sejene." Apa abi? Tugasnya ibadah ning Gusti Allah karo ngaji. Ibadah aja sampai ganggu ngaji, ngaji aja sampai ganggu ibadah. Tugas kamu di pesantren hanya 2. Kamu beribadah di situ dan kamu habiskan waktu untuk mengaji. Udah, selain itu jangan. Waktunya habiskan kamu di pondok untuk beribadah dan untuk mengaji. Wes aja mikiri sangu priben mangane. Sangu entok hari nelpon, beras entong hari ngomong. Wis fokus pikirannya ibadah dan ngaji, titik. Tidak boleh ada yang lain dipikirkan. Aja watir beli disangoni. Allah lega murah, karuniae luwi ake. Sing sapa wonge niate luru ilmu ya Allah, Allah bakal nyukupi. Ya, Allah bakal nyukupi. Nah, maka si wong lanang mau dinasihati ning nabi iki, wong Israel iki, Bani Israel dinasihati. Sira wedian ning Gusti Allah dikit. Baik dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan rame. Maksudnya ketika dalam keadaan sepi, ketika engkau ingin melanggar perintah Allah, engkau tahu bahwasanya Allah itu senantiasa melihat kamu. Dan ketika di halayak ramai, kamu ingin melakukan sesuatu yang sifatnya mungkar, maka kamu harus tahu Allah di situ juga melihat. Dimanapun kamu berada, terapkan itu takut kepada Allah untuk melanggar syariatnya. Wes titik. Karena gua apa dua ilmu kok beli dua ini rasa wedi maring Gusti Allah. Ananya. Jadi ilmu itu kanggo nambahi rasa wedi kita ning Gusti Allah, ilmu itu kanggo nambahi yakine kita ning Gusti Allah, ilmu itu kanggo nambahi imane kita maring Gusti Allah. Anan, makanya luru ilmu itu langkah watese. Jadi Kanjeng Nabi luru ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, sengawit paribase, sengawit digeong ning emboke sampai akhir ketika jasad di anjing nang ning lemak. Kok bisa kan? Ya,
Karena wong bakal wis dikubur ning kono iku ana istilah talqin. Talqin kan lagi dipelajari kunku. Jadi luru ilmu iku wates pertamae sengawit ning ayunan sampai jasad manusia dianjing nang ning tiak ning liang lahat. Bener memang sampai tak aning dianjing nang kangaran wong Islam iku sedurunge ketemu karo malaikat munkar karo nakir ngaji dikit ning walebe. Lamun bahasa Jawa kan hei ya Abdul, engkau delat maning ke anak makhluk Gusti Allah teka, sira aja wedi, sira aja khawatir, sira aja gentar, karena pada bekang bakal teka ku makhluk Gusti Allah. Maka ketika makhluk kita teka, terus takon ning sira, takon pangerane sira iku sapa, maka jawaban pangerane sira iku Gusti Allah. Nah kunku lagi dipelajari kunku. Ya, lagi dipelajari kunku. Ya. Nah maka lamun mayit iku cerdas, maka mesti merekam apapun yang dikatakan oleh walebe. Emang Anda mayit cerdas? Iya, Anda mayit cerdas. Mayit kang model priben, mayit kang nalikane pada waktu masih urip ning alam dunia kenal karo Gusti Allah, nurut karo Gusti Allah, ngadoi ning larangane Gusti Allah, nurut ning Kanjeng Nabi, demen ning perintah Kanjeng Nabi, kunku mayit kang cerdas. Maka ketika masih uripe cerdas, engkau mati luwih cerdas, luwih sadar. Nah maka mayitnya cerdas engkau. Akhirnya nggih malebe, ampun gula sampun belajar ketika masih urip ning alam dunia. Mayit ku ngrungu, luwih ngrungu daripada ketika masih urip. Mayit ku luwih ngrungu daripada ketika masih urip. Bahkan masih urip krungue mung misalkan 50%. Bakal wis mati sampai 150%. Makanya ketika anjing Nabi Muhammad golongan jasa dia Abu Jahal, Al-Mughirah, golongan wong kafir di panjing-panjing nang ning lobang, dudu lobang buaya, kok delat mani usum lobang buaya nih. Ya, G13 PKI sih, engkau insyaallah harus pengen bahas PKI Cirebon. Insyaallah. Ya, ana riwayat ya PKI Cirebon, dudu ning Jakarta bae, ana PKI Cirebon lebih dingin. Cirebon lebih pertama kan Cirebon nih. Karena tahun 65 nih kayaknya tahun 42 terjadi 46 terjadi PKI itu Cirebon. Sedurungnya PKI Madiun. Ya, ketika Nabi Muhammad ya melihat jasad orang-orang kafir, salah satunya adalah Abu Jahal, kemudian yang lain dimasukkan ke dalam sumur, maka Nabi Muhammad berkata, "Wahai orang-orang kafir, apakah engkau telah menemukan janji Tuhan kalian? Kami telah menerima janji daripada Tuhan kami. Kami telah dijanjikan oleh Allah kemenangan, maka kami sudah merasakan kemenangan itu. Apakah kalian juga menemukan janji Tuhan kalian?" Akhirnya sahabat Umar ngomong, "Ya Rasulullah, mereka tuh jasad, mereka tuh bangkai. Apakah mereka bisa mendengar?" Kata Rasulullah SAW, "Wahai Umar, justru mereka tuh lebih bisa mendengar daripada ketika mereka masih hidup. Jadi wong mati ku ngrungu, hanya saja mereka itu tidak bisa menjawab seperti menjawabnya dia ketika masih hidup." Oh, makanya anak talkin ka mayit ku ngrungu. Tapi ngrungu mayit itu anak kalane mayite cerdas, anak kalane mayite dungu. Iya, terlambat ketika itu. Ya, nah iku. Maka udi ning Gusti Allah. Diterapaken onan di maukah wa amsik. Lanjut akan nomor 1 wedi ning Gusti Allah fi sirri wal alaniyah. Nomor loro wa amsik nahana sapa sira, ngekera sapa sira lisanaka ing ucapan lisanira anil khalqi saking makhluk la tadkuruhum aja nyebuta sira ing makhluk illa bi khairin angin kelawan bagus. Ya, angin kelawan bagus. Yang kedua, jagalah lisanmu. Ya, jagalah lisanmu, jangan sekali-kali menjelekkan orang atau saudara-saudaramu. Karena sungguh ucapan apabila telah keluar dari mulut itu tidak akan bisa kembali. Makanya jarek anjing Nabi, ya, maka dari anjing Nabi kan ngono liya, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Sing sapa wong ngaku iman maring Gusti Allah, ya, iman maring dina kiamat,
maka tolong aja lokat ngomong kecuali bagus, lamun beli bisa ngomong bagus meneng. Ya, karena ketika rasa sakit dipukul oleh tangan itu sebentar juga hilang rasa sakitnya. Tetapi ketika lisan ini yang melukai jiwa, maka rasa sakit itu sampai mati kegawa. Itu jare Nabi. Ya, jare Nabi. Itu maknanya jaga lisanmu. Makanya anak kan maknanya mulutmu adalah harimau. Maksudnya sih, ketika kamu telah keluar kalimat-kalimat yang buruk, maka kalimat itu tidak akan bisa kau tarik kembali. Tidak. Sudah keluar, maka kalimat itu tidak bisa dicabut kembali. Maka jagalah lisanmu. Ketika kamu bisa menjaga lisan, kamu akan selamat. Maka kebanyakan celaka manusia jarek Kanjeng Nabi, rusak manusia itu karena cangkem. Nanya, lan bagusnya manusia itu bisa karo cangkem. Maka ingat, ketika yang akan kau katakan itu adalah kebaikan yang telah dipertimbangkan, maka katakanlah. Ketika kata-kata itu walaupun kebaikan tapi belum kau pertimbangkan baik dan buruknya, tahan dulu, jangan ucapkan itu. Makanya jare Imam Asy-Syafi'i, andaikan saja perkataan yang keluar daripada mulut manusia itu telah dipikirkan, niscaya diam mereka itu lebih banyak daripada berkatanya. Karena ketika diam itu, ya, ketika berkata itu ibaratkan perak, maka diam itu adalah emas. Maksudnya ketika sesuatu yang akan kau sampaikan itu kebaikan bernilai perak, dalam arti masih ada yang lebih baik, maka diam itu lebih baik. Diam itu lebih baik, kecuali sesuatu yang akan kau sampaikan itu adalah hak yang harus disampaikan. Makanya anak istilah maning, kul walau kana murron, katakanlah kebenaran walaupun rasanya pahit. Ya, katakanlah itu kebenaran walaupun itu rasanya pahit. Ana maning makalah maning. Man katsura kalamuhu katsura khatauhu. Man katsura khatauhu katsurat dzunubuhu. Man katsurat dzunubuhu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sing sapa wonge ake ngomonge maka ake lupute. Sing sapa wonge ake lupute ake dosae. Sing sapa ake dosae pantese yaiku ndodok ning jero neraka. Tapi ngomong kang priben dikit. Ya, tapi hari ngaji mengkenen kang disampaikan adalah ilmu. Semakin banyak ilmu yang disampaikan dengan pembicaraan itu lebih baik. Kang dimaksudsi begadang ngalor ngidul ngetan ngulon, kang ning kono ngentong nang umur beli kerasa, ternyata umur wis hampir pragat, kegiatannya beli pragat. Niku kang dikhawatirkan. Makanya jare Kanjeng Nabi, kebiasaan Kanjeng Nabi, ketika setelah sholat Isya itu tidak ada acara, Nabi Muhammad langsung tidur. Ya, ketika setelah Isya itu banyak tamu atau mungkin pembesar-pembesar ingin berdiskusi dengan Nabi Muhammad pun akan terus ya menggunakan waktu itu. Ananya apa maningin lagi rame lah. Ananya lamun pisan jero rumah bae. Kang laka urusannya jero rumah bae ngamanaken awak kanan. Nah, gitu. Terus Kang nomor 3. Wanzur ndelenga sapa sira ningalana sapa sira khubzaka ing roti sira alladzi ta'kuluhu kang bakal sira mangan hatta yakuna sehingga ana apa kang bakal dipangan kang rupa roti mau aidzalikal khubzu tegese roti mau iku minal halali saking perkara kang bener-bener jelas halale fakhina idin maka wis memang keruan jelas halale roti mau, maka ta'kuluhu silahkan kamu makan. Wa illa lamun beli jelas fala ta'kulhu maka aja dipangan. Iki mananya masalah biaya kanggo wong luru ilmu iki penting bisa. Ya, penting bisa. Anak lagi mesantren, bakal kula semengkenen wong tua kang mesantrenaken anak iku kelakuane paling beli ana waktu kang tironan kaya anak. Ya, wong tua kang lagi mesantrenaken anak perilaku ning umahe kudu mirip kaya anake kang lagi mesantren.
Lamun anak ke ning pesantren ngaji, wong tua ning umahe ngaji. Aja anak ke ning pesantren lagi ngaji, wong tua ning umahe karaokean. Bahaya bundu. Bahaya. Ning ning pesantren anak ke ku puasa Senin Kemis, ning kene wong tua males puasa. Bahaya. Ning pondok ke anak ke seneng zikir, ning wong tua ning umah seneng begadang. Bahaya. Karena kelakuan kang dilakoni ning wong tua iku bakal nyampe ning anak kang ning pondok. Maka ketika anak pengen dadi ning pondok iku wong tua kudu tironan apa kang kaya anak ning pondok. Siji. Ya, kudu tironan le. Anaknya lagi ngaji bakal wayamena anak istun ku ngaji, kita melu ngaji. Ya, Minggu anak, ya Senin anak, Rebo anak hadir di pengajian. Gunanya apa? Gunanya untuk menyambungkan amaliyah orang tua kepada anak. Engko ini karena anaknya nyetrum. Iya, anaknya nyetrum. Anaknya semangat ngaji karena wong tua ini ngomong semangat. Di samping itu juga, ya, ketika amaliyah orang tua di sini ikuti ronan kang kaya anak ning pondok, barokah tironan wong tua kaya anak ning pondok iku bakal nyampe ning anak. Syukur-syukur wong tua yang ngerti hadir ning pengajian tawasul karo Gusti Allah. Ya Allah, aku hadir di majelis ilmu ini. Ya Allah, anakku sedang pesantren di pesantren ini. Ya Allah, tolong ya Allah, berkah kehadiranku di majelis ini, pahala kehadiranku di majelis ini. Ya Allah, tolong sampaikan kepada putraku putriku yang berada di pesantren, jadikanlah mereka anak yang soleh solehah, yang cerdas, yang jenius, yang bisa membahagiakan kedua orang tua dan guru-gurunya. Tawasul kepada Allah, demi Allah sampai itu doa kepada anaknya. Makanya aja anak be kang dorakan ing wong tua ku anak, wong tua kang dorakan ing anakku anak. Ya, anak wong tua kok dorakan ing anak, yaiku salah siji yaiku wong tua gemar bermaksiat. Ya, siji. Nomor loro, sangu kang dikirimaken wong tua ning anak iki kudu bener-bener bersih. Tidak cukup yang namanya halal, tidak cukup. Karena bakal jare wong awam kang aran halal iku hasil daripada kerja yang tidak melanggar hukum negara. Ya, tidak melanggar hukum negara, beli nyolong, ya beli nipu, apa maning, tidak merugikan orang lain. Seperti itu yang ada hubungannya dengan hukum negara. Oh, bukan seperti itu. Yang dikaitkan itu adalah hukum agama. Ketika pekerjaan itu bertentangan dengan hukum agama atau hukum agama mengatakan pekerjaan itu haram, maka tinggalkan. Karena dari hasil pekerjaan menurut agama itu haram, maka akan menghasilkan rezeki yang haram. Nah, naudzubillah min dzalik. Ketika rezeki yang dihasilkan daripada perbuatan haram ini kemudian dikirimkan kepada anak di pesantren, maka temenan anaknya karena ati ireng blegedeg. Ireng ati maksudnya ati ireng ku apa? Peteng. Onon, peteng. Nah, itu rezeki ku penting, utamakan itu. Yang benar-benar halal onannya, nah itu benar-benar halal. Dan tidak cukup pekerjaan itu halal, itu belum cukup. Belum cukup. Ketika mencari rizki, orang tua juga dilarang ya, itu wajib tidak melanggar perintah Allah. Maksudnya ketika lagi luru rezeki kuduk netepi perintah Gusti Allah, nalikane teka waktu sholat ya sholat, nalikane waktu sholat teka ya gagian sholat, aja sampai sholat disampingakan, kerjaan dilanjutakan aja. Karena rezeki kang dihasilakan dari menusa kang beli gelem ngelakoni sholat iku dicabut keberkahannya nih Gusti Allah ya. Rezeki ya halal tapi maghdub. Apa maghdub? Murka. Karena apa? Ketika mencari rizki Allah, dia itu butuh terhadap rizki Allah, tapi dia tidak memenuhi perintah Allah. Allah akan berikan itu rizki dalam keadaan maghdub, murka. Maka hati-hati. Hati-hati. Makanya beli setitik ning lor terutama ning kana.
ake wong kang mesantren nang anak sampai 8 tahun 10 tahun anake balik-balik ngundak-undaki wong awam. Ngundak-undaki wong awam. Ku sebabnya apa ang? Sebabnya pirang-pirang bisa diceritakan. Pirang-pirang. Ono, jadi salah nang anak. Anak kita badung mau pesantren ning pesantren duduk tempatnya wong badeng. Ning pesantren tempatnya wong cerdas, jenius, soleh. Makanya pula sih paling setuju ketika anak wong tua ngomong mengkenen, bocah badeg tek pesantrenaken ki. Salam, Mbok. Salam ngonon ku. Iya. Bisa bener sih ang, justru ketika anak iku badeg di dokoning pesantren, dia akan merasakan tertekan, pasti kabur. Kecuali sampeyan iku ndeleng anak badeg ditirakati dikit ning omahe, suwise ditirakati di dokoning pesantren, suwise di dokoning pesantren ditirakati maning. Kok kenci babengan, kok nomor loro ya rezeki ya. Nomor 3 kanggo wong tua kang akeh sedekah panganan, kang sedekah mau pahalai dikirimaken kanggo anak kani pesantren. Ya, iki jarang aneh sing weruh. Makanya kula anak batur cowan ang kula pengen pesantrenaken anak. Bocah gelem melih. Gelem ning kan ya wis. Tulung ya donga jamari. Minimal kirim Al-Fatihah, sang salat ping 7. Bukatan beli bisa salat ping 7, sang salat ba'da maghrib ping 41. Beli bisa ba'da maghrib qobliyah subuh ping 41 aja tinggal donganang anak. Terus ingat kang ake sedekahnya dihadiahkan pahala kanggo anak. Ngonon, lan rezeki kang halal murni ya. Kang halal murni ku sampean kerja halal, kelakuannya sampean juga beli di seneni Gusti Allah. Ya siap. Lan tulung ya, namanya kayak tulung aja tinggal sedekah kanggo anak walaupun beberapa rupiah. Ya wis. Nah, tulung kang sering sedekah. Terutama ning guru ngaji. Onon. Kayak Mama Hula sih bakat teka sang Jakarta pasti sowane ning Bapak Yai. Pasti sowane Bapak Yai karena Bapak Yai ku adalah guru kula. Sowan bengian kan usume gawa hula, gawa teh, gawa udud. Ya, gawa sowan. Ayai nyuwun pendongane. Nggih, ini ketika guru itu ridhonya guru itu akan sampai kepada murid yang sedang pesantren. Tata krama mengkonon kulangka. Ya. Yang keempat, yang keempat yang berat ya. Yang keempat, tirakatana anak. Ditirakati, diriadoi. Sebenarnya nirakati anak iku ya aja ngenteni anak badeg. Justru ketika anak iki lagi nurut kang ake ditirakati. Kang ake ditirakati iku kang ake dipuasai. Onon. Kang ake dipuasai. Kang ake didongai. Ya. Ditirakati. Karena wong tua kang sanggup nirakati anak, ya, ikut temenan, buahnya itu akan tampak. Langkah ulama besar, langkah para pejabat, langkah presiden kang ana ning Indonesia, kecuali di belakang itu ada orang tua yang kuat tirakat. Contohnya presiden kedua RI. Presiden arane siapa? Haji Muhammad Soeharto. Onon. Ya, iki duweni embok. Ya, duweni embok. Dikelingan nang roh embok sapa? Dikelingan ana mau pernah kelingan. Iku embok ikut nirakati Presiden Soeharto sengawit ning jero weteng. 9 wulan. Doa mung siji, tulung Gusti anak isun iku besuke aja kaya bapane wong tani kang kangelan sengsara, tulung anak isun iku didadek nang raja sekalian jaluk ning Gusti Allah, dudu didadek nang Pakuwu, dudu eder di Pakuwu raja cilik langsung jaluki dadi raja. Ternyata apa? Allah mengkabulkan doanya. Ternyata apa? Presiden kedua kan Pak Harto.
Ya, banyak lagi itu. Presiden Soekarno pun mempunyai seorang ibu yang luar biasa tirakatnya. Presiden Jokowi pun di belakangnya itu ada seorang ibu yang luar biasa tirakatnya. Ya, Presiden SBY pun di belakangnya itu ada seorang ibu yang luar biasa. Di belakang seorang yang hebat itu pasti di belakangnya ada perempuan yang istimewa, seorang ibu. Makanya tirakate wong tua wadon lan wong tua lanang bakal dadek nang muliane anak. Onon bagian kang duri dua anak kan siap-siap. Onannya, makanya aja ngomong itu sih pusing biaya anak ku makan. Iya, biaya bisa diluru tapi ang beli bisa sampai nirakati nih anak. Kang terkenal kian siapa? Gus, kang terkenal senusantara bahkan mendunia, Gus Baha. Itu di belakangnya luar biasa itu. Tirakatnya luar biasa bapaknya apal Quran kayak apal Al-Fatihah, bapak tuai ahli puasa. Pantes lamun duwe putu muncul seperti itu. Ya. Jadi beli sia-sia tirakatnya wong tua kanggo anak. Engko kang mulia sih tetep wong tua. Iya, wong tua. Karena kula kan hasil tirakatnya mama kula kan ngononnya. Bisa yang maca kitab gundul ya kitab botak iki ya karena tirakatnya wong tua di akale kula sih semono-mono bae. Tapi karena barokah wong tua, dirakate wong tua, akhirnya Allah ridha mengkaruniakan kecerdasan seperti itu. Bahkan ada cerita lagi yang begitu sangat indah. Ya, ketika Nyai Rara Santang dipersunting oleh Syarif Abdullah, pembesar Mesir, maka beliau meminta syarat kepada Syarif Abdullah. Satu syaratnya adalah ketika anak pertamaku adalah laki-laki, maka dia harus pulang ke negeri asalku untuk berdakwah di sana. Itu syaratnya. Clear? Clear. Syarif Abdullah kemudian menikahi Nyai Rara Santang. Beberapa bulan kemudian, ya, ada tanda-tanda kehamilan, maka dari mulai ada tanda-tanda kehamilan itulah Nyai Rara Santang setiap bengi dedongan ning Gusti Allah njaluk si ditulung anak lanang. Karena kula ku pengen kowe dua anak lanang kang kowe besuke nerusaken perjuangan ning negeri Caruban Nagari. Dedonga sengawit nyidam sampai arep lahiran. Dedonga, ya Allah, tulung anak lanang kang duweni keilmuan kang agung ning jamane, kang luhur ning jamane. Makanya ketika lahir jrodol iku lanang, makanya Nyai Rara Santang sujud syukur kepada Allah. Alhamdulillah, berarti calonnya anak isun karo isun bakal balik ning negeri Caruban Nagari, beli meneng ning Mesir. Beli meneng Nyai Rara Santang karena perjanjiannya mengkonon. Perjanjiannya ketika anak lanang pertama kuduk balik ning negeri asal isun lan isun kan pengen balik nyertai anak isun. Nyai Rara Santang lo. Akhirnya diijabah doa ning Gusti Allah. Lanang anaknya bukan hanya laki-laki tapi seorang yang cerdas. Bahkan di usia 21 tahun itulah Kanjeng Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah itu diangkat oleh uaknya untuk melanjutkan tahta kerajaan Cirebon. Masih umur selikur Kanjeng Sunan Gunung Jati ku. Jadi raja nih kesepuan ku. Durung tua duduk kesepuan pengen arane keraton apa kerajaan Cirebon, keraton Pakungwati arane. Nah, itu. Jadi kanggo wong tua ki aja beli kelingan, aja padu mondok nang anak pusing mikiri biaya. Iya, bener musing mikiri biaya sih bener. Karena anak ning pondok butuh mangan, tapi kang lalai, kang sering beli kelingan iku tirakat. Tirakat iku. Ya, penting itu tirakat. Dijaluk nang ning Gusti Allah. Gusti anak kula lagi mesantren Gusti tolong dijaga fisike, tolong dijaga kesehatane, tolong dijaga jiwae, tolong dijaga pikirane Gusti, jaluk diparingi ate buka, futuh, demening ilmu, jaluk diparingi kerasan betah, dijaga saking pirang-pirang batur-batur kang dolim, kang akhlake blesak Gusti. Mengkono dijaluk ning Gusti Allah. Mboke terutama. Mbok. Bahkan ada seorang dai kondang, seorang wanita itu, seorang wanita dai kondang ning Jawa ning kana. Iku cerita dheweke setiap pagi yang namanya ibuku selalu membikin air yang telah dibacakan surat Al-Fatihah. Cerita, oh, ya angro lagi nglakoni terus, istri terutama tiang istri. Ya sedurunge angron deleng
komentar si daiyah tong kondang yang rawis nglakoni. Ibuku tidak pernah lupa setiap pagi mengambil air putih kemudian dibacakan surat Al-Fatihah 7 kali. Kemudian ditiupkan 7 kali, kemudian bangun tidur kami itu sebelum makan apa-apa disuruh oleh ibu untuk meminum air ini. Baru tahu sekarang mengapa kok ibuku setiap pagi membuat air yang telah dibacakan Al-Fatihah ini. Oh, ternyata buahnya seperti ini. Buahnya seperti itu. Anaknya cinta ilmu apa? Anan, penting itu. Terus kemudian Syekh Ali Jabir, ya Syekh Ali Jabir, ya, manulih Syekh Ali Jabir, ghafarallahu lah. Iku ucapannya mengkainen. Jangan sekali-kali orang tua itu melupakan untuk menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada anaknya. Karena satu Al-Fatihah yang dikirimkan orang tua kepada anaknya itu adalah salah satu kesuksesan tersendiri di masa depan. Maka jangan sekali-kali orang tua itu melupakan kirim Al-Fatihah walaupun 1 kali kepada anaknya. Karena itu sangat bermanfaat. Ya, iya seperti itu. Ya, akhirnya angro mutolaah tafsir Al-Fatihah. Ada khusus kitab yang ngaranna tafsir Al-Fatihah, cuma tengriku angro mutolaah kitab Khazinatul Asror kang ningkono membahas tentang nama-nama daripada surat Al-Fatihah. Arane surat Al-Fatihah ana kurang lebih ada 35 nama. Ya, yang salah satunya adalah yang terkenal itu adalah surat Ar-Raqi, surat Asy-Syafi. Ya, surat Al-Fatihah itu. Ningkono ana keterangan maning sing sapa wonge membaca Al-Fatihah siji maka pada kaya membaca 2/3 Al-Qur'an. Ayo, gharib hadisnya, memang aneh hadisnya, bahkan banyak itu. Ya, kemudian Al-Fatihah juga dikatakan Ummul Kitab. Mengapa Ummul Kitab? Artinya induk daripada Al-Quran, karena Al-Quran yang 30 juz itu tertera artinya di dalam surat Al-Fatihah. Ngonon, ya, masa paham kita wong awam sih masa Al-Quran kang 30 juz terkumpul artinya di surat Al-Fatihah. Kanggo ahli tafsir, kanggo wong kang alim bener-bener meyakini bahwasanya Al-Quran 30 juz itu induknya adalah Al-Fatihah. Maka jangan sekali-kali tinggalkan itu Al-Fatihah dihadiahkan kepada anak. Bahkan barang siapa dia hafal Al-Fatihah kemudian di dalam solatnya tidak membaca Al-Fatihah, maka sepakat ulama tidak sah solatnya. Karena satu surat yang wajib dibaca dalam solat itu tiada lain adalah surat Al-Fatihah. Konon. Ya, makanya jadi ditinggalkan niku syarat iki penting. Makanya ketika anak iku pengen di pondok enang, wong tua iku parek dikit coba karo ulama, minta pendapat para ulama, dan kalau ingin memondokkan anak itu istikharah dulu. Ajak kenalkin pesantren bagus, pesantren hebat, pesantren kadang-kadang iku beli cocok kanggo anak. Ya kula punten ya, iku mengistikharawi anak iki pengen mendi, iku lebih daripada 6 bulan istikharah iku. Di samping istikharah secara salat, juga istikharah secara lahir. Luru informasi ning kana priben pesantren ning kana, oh ya bagus, ning kana pesantren oh ya bagus, ning kana oh ya ternyata pesantren bagus kabeh. Terus dilanjutkan istikharah, ya Allah, ya Allahumma in kana anhodan, ya Allah andaikan saja pesantren itu baik untuk anak saya, maka takdirkan anak saya bisa masuk ke sana dan permudahlah segala urusan biayanya. Andaikan saja pondok itu tidak baik untuk anak saya, maka palingkanlah pondok itu dari anak saya dan berikanlah anak saya kebaikan dan pertemukanlah dengan pondok yang cocok untuk anak saya. Mengkonon aja podo celemak wae ananya. Dan juga di samping itu banyak itu, maka pengen mondok enang anak diusaha nang didoktrin dikit anak iku. Maksudnya apa didoktrin? Sering anak itu ikut digawa ning pengajian, dikenalkan karo ulama. Sangawit cilik, sangawit kapan ya sangawit bocah pun ku bisa ngomong. Umur 2 tahun, sering digawa nih pengajian. Makanya tolong, ya, tolong aja dibelajari pelesiran dini, tapi dibelajari ngaji dini. Baka pelesiran beli dibelajari maning dan anakku pinter, tapi kangaran ngaji, wah iki bahaya gitu.
Tolong ketika antum semua mampu membawa anak di dunia hiburan anak, seharusnya kamu tuh lebih bisa membawa anakmu di taman surga. Pengajian di taman surga. Hadirkan mereka itu di tempat tersebut. Walaupun kelihatannya tidak merespon pengajian, tapi roh di dalam jiwanya akan merespon apapun yang ia dengar. Makanya ini pengajiannya angrong, bebas, anak bayi lahir, gawan di majelis. Maka tingkat Tanjung mulai kanggo kerabat kula pribadi iku ana tradisi mengkenen bayi didaftarkan apaan? Didaftarkan dari wong soleh aja, didaftarkan dari wong sejen priben carean dihadirakan di majelis ilmu dinakna ning ustade kok di pangku, jadi ngulang ngaji mengkenen bari mangku bayi ya. Demi Allah bayi itu mendengar, jiwanya itu mendengar apapun yang telah disampaikan. Makanya ketika kalian itu mampu membawa anak istri kalian ke taman bermain, ke tempat rekreasi, seharusnya kamu lebih mampu membawa anak istrimu ke pengajian. Karena biaya lebih setitik. Iya, langkah biaya masukku gratis. Bahkan panganan kan di pesantren, iku duduk kanggo sapa-sapa, kanggo santri maning. Sama saja kita membeli produk pesantren, juga sama saja kita membantu pesantren. Makanya putra kula pun kan misalnya kita hadut bin nikmah ya. Sengawit bayi sering digawa ning satu majelis ilmu kono kang terkenal. Dikenalkan ini ulama, kia cungkai besok kayak kia. Oh iya, ki kemenkainannya, kiaran ulama ki mengkainannya, ki kangaran pondok terus didoktrin hingga di dalam memorinya itu hanya ada satu, pesantren adalah tempat pendidikan yang terbaik. Maka ketika disugun nang kongon sekolah langsung nolak, nggak mau. Jalur apa? Pesantren. Titik. Dah. Ono. Aiku. Wis lah, pokoknya pesene yang terakhir. Semoga ketika kalian mampu membawa anak istrimu ke tempat rekreasi, maka seharusnya kamu lebih mampu membawa anak istrimu ke pengajian, karena biaya masuk ke tempat rekreasi ke pengajian itu lebih murah, ke pengajian, bahkan ke pengajian gratis. Anaknya gratis. Biasakan itu, walaupun seminggu sekali bawa pengajian, dihadirkan mereka. Bahkan bocah lembut ada tim melayu kan. Sing penting wong tua aja meluan melayu. Bocah lembut melayu, ganggu kan ngonon. Ya. Makanya yang harus karena memang mesti biasa. Ayo hadir. Juga begitu nih tempat pendidikan kayak TPA. Hadirkan itu anak, bawa itu walaupun belum mau ngaji. Walaupun nggak mau ngaji. Harus sering anjurakan nih wong tua. Kang dua anak usia 2 tahun atau setahun wis bisa melaku panjing nang ning tempat TPA, panjing nang ning TPQ walaupun durung ngaji kon campur karo wong ngaji. Ngonon. Tapi ang jajan lebih baik jajan di tempat pengajian daripada jajan di tempat dolan. Onon. Tapi ang beli gelem diuruk iku karena durung waya diuruk. Karena bocah umur setahun tarong tahun iku angel diuruke, tetapi walaupun angel diuruke otake iku ngerekam apakah anak ning kono ketika melihat anak itu sedang ngaji, lagi baca Al-Fatihah, lagi baca Iqra, itu di dalam EQ-nya, di dalam memorinya itu merekam. Ya, pula sering mengadakan eksperimen seperti itu. Kok anaknya harus apal makan karena nih kono lingkungan pendidikan. Walaupun likon ngapali apal dewek. Anak bature ngapali surat doa iftitah. Anak kula hadir. Kang ngapali durung ngapal, kang beli ngapali langsung ngapal. Cih, aku sapal. Ya, karena dia itu ya lebih masih kosong memorinya dibanding kamu. Kang apalan bocah kelas 6 SD. Allah akbar kabira walhamdulillah katsira. Putri kula kang masih umur 3 tahun dodok kadang-kadang bari teturuan. Ternyata apa? Minggu depannya tuh udah apal. Kang ngapali durung apal-apal. Ternyata apa? Anak kecil itu ditaruh dimanapun dia akan merespon apa yang ada di lingkungannya. Dikumpulkan karo wong kang tukang joget melu joget, dikumpulkan karo tukang nyanyi melu nyanyi, dikumpulkan karo bocah kang seneng dolan melu seneng dolan. Tinggal wong tuae wae. Makanya bener jare Kanjeng Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi kang dilahirkan iku suci, bersih, polos. Innama abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Hanya saja orang tuanya itu kadang
menjadikan anak itu bagaikan orang Yahudi, orang yang berilmu tapi tidak beramal, atau seperti orang Nasrani yang tidak berilmu tapi beramal, atau seperti orang Majusi tidak berilmu dan tersesat. Onon, ya itu saja yang mungkin kang apa ranika istilahnya pas nih pembahasan mengenai tentang wong kang lagi liur ilmu. Minggu wingi pegang dibahas nih majelis. Awalnya silahkan awalnya ketika ada orang tua ingin mondok nang anak, gunakan adabnya, tata keramai, dan jangan lupakan guru yang pernah mengajari dia Al-Quran. Maknanya mungkin itu saja yang cukup yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, khususnya bagi Al-Fakir sendiri untuk meningkatkan bagaimana mendoakan anak supaya anak ini menjadi anak yang soleh, anak yang cerdas, anak yang berguna, anak yang bisa berbakti dan membanggakan kedua orang tuanya dan para guru-gurunya, yang bisa membangun negerinya dan bisa memuliakan setiap orang yang ia anggap kerabat ataupun teman, sehingga orang tersebut anak itu menjadi anak yang mulia dimanapun dia berada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna na'udzubika min syarri ma ista'adha minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika wa fadlika wa ihsanika wa judika wa karamika ya dzal fadlil 'azim ya dzal jalali wal ikram ya rabbal alamin. Allahumma balligh barakata hudurina fi hadzal majlis ya Allah. Allahumma balligh barakata hudurina fi hadzal majlis ya Allah. Allahumma balligh barakata hudurina fi hadzal majlis ya Allah ila auladina wa ila dhurriyyatina wa ila dhurriyyati dhurriyyatina. Allahumma bi barakati hudurina fi hadzal majlis ya Allah ij'alna wa iyyahum اجعلنا وإياهم من أهل العلم والخير، من أهل التقوى والبر، من عبادك الصالحين المصلحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.